pastinya sih karena saya kan orang yang punya niat kalau melahirkan gitu pengen yang normal karena zaman sekarang tuh kan anak-anak kayak yang maunya sesar aja biar nggak sakit biar ini itu aku tuh punya niat bahwa kalau aku punya anak aku pengen melahirkan normal karena aku mau merasakan apa yang ibu aku rasain gitu. Jadi walaupun waktu yang salsa itu kalau nggak salah aku di rumah sakit semalam apa 2 malam gitu deh karena memang sakitnya luar biasa tapi aku mau nungguin dokternya nanya mau disesar apa enggak gue mau ikutin prosesnya gitu karena mungkin memang kalau anak pertama kan pembukaannya lama gitu jadi ya udah prosesnya dijalanin begitupun sama Devano tapi aku salah aku pikir kalau anak kedua tuh nggak sakit gitu aku akhirnya sampai yang paling lucu nih kalau Devano lebih lucu lagi. Jadi karena mau lahir normal kan, jadi setelah 9 bulan minggu keberapa gitu, aku tuh pokoknya udah pergi kemana-mana, udah ready koper di mobil, koper baju aku, koper baju bayi gitu. Jadi yang kalau kita mau bersalin aja gitu, apa persiapannya udah ada. Jadi yang hari yang ditentukan dokter tuh pokoknya kalau nggak hari ini ya pokoknya 2-3 hari ini nih udah kayaknya di situ gitu. Jadi aku tuh yang nonton karena dua-duanya kan anak lahirannya di rumah sakit ASI. Nonton dulu masih ada di Blok M Plus di daerah Blok M situ masih ada bioskop gitu. Aku nonton di Blok M terus sampai makan ayam berkah di dekat rumah sakit ASI. Oh belum mules juga nungguin sampai nongkrong dulu sama teman-teman sama sahabat gitu yang memang tahu bahwa aku mau lahiran gitu. Udah akhirnya tunggu. Dia udah malam kayaknya kamu belum lahiran kali. Waktu itu rumah aku masih di Cibubur loh. Bayangin dari Cibubur ke ASI kan lumayan jauh. Dia pulang aja gitu. Udah pulang. Begitu pulang aku tuh si malam itu makan ayam berkah, makan pete. Bayangin kan, udah pulang, begitu pulang suami aku tiba-tiba bininya udah 9 bulan ya ribet ya. Begitu dia ini, mah ada darah gitu kan. Itu gue baru balik, baru mandi, baru mau tidur gitu kan. Udah tuh mau ditengokin laki gue ceritanya nengokin anak. Gak tahu ada darah. Jadi dari sekitaran Blok M yang tadinya mau mendekati rumah sakit ASI udah pulang balik lagi. Aku ke rumah sakit kan takut kan karena udah darah dan aku berpikir kalau anak kedua tuh udah nggak sakit ternyata masih jadi gue cubitin laki gue gebukin tapi ya udah ngikutin prosesnya aja jadi aku juga itu semalaman juga baru Devano lahir gitu. Kalau salsa nih kalau salsa itu dari lahir sampai berapa bulan gitu deh pokoknya aku udah lupa dia setiap kali maghrib sampai pagi itu dia nangis tapi memang begitu siklusnya aku nggak tahu apa karena aku masih belum bener neteinnya karena anak pertama mungkin masuk angin atau apa tapi gitu pokoknya kalau maghrib sampai subuh dia nangis cuman kelarnya tuh bentar terus nanti nangis lagi nanti setelah subuh baru dia bisa tidur lelap sampai siang. Dan sampai sekarang anaknya begitu. Sampai sekarang tuh dia jadi ritmenya tuh yang kebalik-balik gitu. Tapi kalau Devano mungkin karena kalau salsa anak pertama ya. Anak pertama jadi semuanya tuh serba khawatir. Takut ini, takut itu, malah anaknya jadi cengeng gitu. Tapi kalau Devano anak kedua, terus anak laki. Jadi kita lebih santai. Aku juga mikirnya kalau apa-apa biarin dia harus lebih kuat. Jatuh aja nggak usah terlalu bagaimana. Kalau dulu salsa mau nutup pintu ada orang nutup pintu bunyi aja aku melotot. Maksudnya anak gue lagi tidur gitu. Cuman ternyata nggak usah terlalu dibegituin kalau punya anak. Ini buat ibu-ibu muda ya. Jadi santai aja. Ketika kitanya santai, kitanya tenang, si anak pun akan tenang gitu. Tapi kalau kitanya worry ya dianya juga mungkin ada rasa gelisah karena hubungan anak sama ibu kan ini banget ya gitu. Sampai sekarang sih kita masih yang gitulah. Aku tuh karena kalau sekarang anak-anak kan udah gede-gede.
aku ibu yang manja sama anak-anak. Kalau anak-anak pergi tuh maunya apalagi kalau salsa lebih ke bapak. Biasa kan kalau anak perempuan ke bapaknya, anak laki ke ibunya gitu. Kayak salsa gitu kalau umpamanya ini dia masih cium-cium bapaknya. Aku pun juga sih Devano kalau kadang-kadang kalau lagi ada temennya dia masih suka malu, paling cuman udah dicium, ntar kalau teman-temannya meleng baru gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita ya alhamdulillah sampai sekarang kita tetap menjadi keluarga yang hangat, yang penuh canda, penuh cinta. Tapi kadang-kadang juga kalau ada hal-hal yang bagaimana ya kita marah, ya wajar lah. Yang mirip banget sih kakak. Gue kayak kalau ngeliat kakak tuh ngaca gitu. Mukanya iya, katanya terus pemarahnya iya. Kalau ngomong kata bapaknya, kalau gue ngomong kak, kalau ngomong jangan kenceng. Kayak lu kalau ngomong gak kenceng aja katanya. Jadi kalau aku ngeliat kakak tuh mungkin aku waktu muda kayak gitu kali ya gitu. Iis Dahlia muda gitu. Banyak lah, banyak didikan dan banyak hal yang menurut aku dulu tidak didapat dari orang tuaku, sekarang aku kasih ke anak-anakku sekarang gitu. Kayak kalau orang tua zaman dulu kan perhatian, ngurus, tapi nggak terlalu kayak ibu-ibu zaman sekarang kan. Kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh kayaknya lebih detail gitu ke anak-anaknya. Kalau orang tua zaman dulu kan, kalau orang tua saya lahir di keluarga yang agamanya kuat. Jadi ketika udah Allah Akbar maghrib udah harus ada di rumah sampai isya. Jadi maghrib, sholat maghrib, ngaji, sholat isya, baru tuh kelar. Kalau yang sholat duhur, sholat asar karena almarhum papi nggak ada, jadi agak bebas dulu waktu kita. Tapi ketika maghrib karena orang tua udah ada di rumah semua. Dan hal yang kalau lagi belajar keras, terus kalau lagi ngomongkan kayak dulu tuh almarhum papi itu suka main tangan. Nah itu aku nggak lakuin ke anak-anak gitu karena membekasnya lama gitu. Terus ya itulah aku ngelihat yang hal-hal yang orang tua aku dulu rasanya ada yang salah gitu, aku tidak kasih ke anak-anak. Tapi hal-hal yang kayak sholat sampai sekarang anak-anak harus tetap diingetin walaupun kayaknya udah ngerasa dewasa. Tapi kalau urusan agama, urusan aku masih tetap ngingetin. Kalau buat aku suksesnya anak-anak itu bukan karena kesuksesan dalam karir atau materi ya, aku ngelihatnya ya. Kalau itu insya Allah ada rezekinya sendiri. Tapi ketika dia menghargai orang yang lebih tua, ketika dia apapun agamanya ya dia berjalan di jalan agamanya, itu menurut aku tuh suksesnya orang tua mendidik anak-anak. Harus sopan santun sama orang yang lebih tua, agamanya harus dijalanin gitu. Terus kalau umpamanya ya kalau sekarang mereka kan udah dewasa, jadi aku berharap mereka bisa ngeblend ke lingkungannya dimanapun dia berada, dan dia bisa memilih teman. Oke lah kalau teman lu mau berteman sama siapa aja, tapi tidak mengikuti arus gitu. Dan aku ngelihatnya anak-anak ini sekarang sudah tahu gitu. Oke, berteman sama anak ini, oh ternyata dia begini nih. Nanti kalau aku berteman sama mereka nanti aku jadi ikut begini. Itu dia udah bisa menilai gitu. Jadi aku mikir bahwa oh mudah-mudahan ini selamanya mereka akan seperti itu gitu. Kita ini perempuan, zaman sekarang tuh kan kadang-kadang perempuan pun juga bahkan lebih sibuk dari seorang suami atau laki-laki gitu. Tapi kodratnya sebagai seorang perempuan ya ketika ada di rumah, lu mau jadi apa aja ketika keluar rumah. Mau jadi ibu direktur, mau jadi artis terkenal, mau menjadi apa aja orang yang sukses di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah, lu tetap harus menjadi ibu dan istri. Jadi saya sampai sekarang suami saya tuh kalau lagi mau makan, ya dia nggak akan makan kalau nggak disendokin ininya, sendokin nasi, sendokin ini. Dia nggak akan minum vitamin kalau nggak gini nih. Vitamin udah beli banyak, obat ada gitu. Tapi kalau nggak bininya potekin, taruh di tangannya, itunya. Terus kadang-kadang mungkin saya suka ngomong gini, lu tuh ya
segitu ada vitamin ini utuh aja. Ya kan ada apa ada lu katanya. Buat apa ada lu kata dia suka. Itu mungkin manjanya suami gitu. Jadi tetap kodratnya sebagai seorang ibu dan istri itu ketika ada di dalam rumah itu harus gitu. Kita tetap harus nurut, harus ada rasa, bukan takut sih ya, lebih kepada menghargai kepada suami, ke anak-anak pun begitu. Jadi aku dulu waktu anak, kalau sekarang mah udah santai, anak-anak kuliah udah tahu lah bagaimana dia mengatur jadwalnya. Kalau zaman dulu aku syuting pagi sampai pagi, aku punya niat, oke, sebelum mereka pergi sekolah, aku harus bangun sengantuk-ngantuknya aku nih, aku tahu nih kadang-kadang mereka nggak berani kan, jadi aku yang pasang alarm sendiri. Jadi aku pasang alarm, aku pijitin mereka satu-satu, datengin ke kamarnya, karena itu aku nggak mendapatkan itu dari orang tua aku. Jadi aku pengen gitu, aku pijitin, bikinin sarapannya, mereka pergi, aku peluk, aku cium. Jadi aku berpikir bahwa ketika dia di dalam rumahnya nyaman, mendapatkan cinta dan kebahagiaan, dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh di luar rumah atau di sekolah. Dan alhamdulillah, maksudnya jadi dia ya sekolah fine-fine aja, mungkin tidak juara 1, tapi tetap menjadi anak yang sesuai yang aku harapin gitu. Mungkin masih jauh lah dari kata baik, tapi aku selalu berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak aku. Aku selalu berusaha untuk ada setiap kali mereka butuh, itu aja. Kayak yang gini deh, kalau kayak umpamanya ulang tahun pernikahan aja gitu kan, ulang pernikahan suami aku bisa, ternyata akunya ada syuting, anak-anakku bisa, akunya ada syuting. Terus ini yang belum lama nih ya, belum lama kejadian. Terus kayak yang umpamanya ulang tahunnya siapa gitu, antara dua ini, either Salsa atau Devano, tiba-tiba akunya harus syuting karena memang sebelakangan memang yang sering nggak ada di rumah memang mamanya. Tapi sometimes mamanya bisa, salah satu dari merekanya yang nggak bisa, kayak gitu-gitu. Iya, tapi nanti kita bisa ganti hari lain, tapi bukan di momen yang pas gitu loh. Pengennya kan kalau umpamanya hari pernikahan gitu, anniversary kita gitu, ya maunya pas di hari itu gitu. Tapi nanti bisa yang 3 hari kemudian lah, yang berapa hari kemudian, sebenarnya udah terlewatkan gitu. Sampai saat ini sih momen semua tuh kalau ngumpul sama mereka indah, karena itu hal yang sangat susah untuk keluarga kami berempat nih yang ngumpul gitu, karena semua punya kegiatan. Bapaknya selain terbang kantor, terus mamanya juga hari-hari syuting gitu. Sekarang ini sebenarnya yang paling free tuh aku sama suami aku di weekend. Tapi anak-anak kan kalau weekend punya urusan sendiri ya, semua udah pada punya pacar gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya kita ya udah memanfaatkan momen berdua pacaran aja, aku juga sama bapaknya gitu. Walaupun sebenarnya kalau sekarang tuh nggak komplit kalau kita nggak berempat. Jadi ketika kita bisa berempat tuh bener-bener hal yang membuat kita tuh happy banget, karena di rumah tuh selalu banyak orang kan. Kayak teman-temannya Devano aja pun juga kadang-kadang suka sering nginep di rumah. Jadi sometimes pengen ngobrol sama dia aja tuh kayak yang pengen ngobrol dari hati ke hati gitu, antara ibu dan anak aja tuh susah. Paling kalau dulu tuh masih banyak tuh momen yang istilahnya mereka tuh nginep di kamar kita. Aku nginep ya gitu. Kalau sekarang tuh udah susah karena memang udah gede ya kan. Apa sih? Kalau aku sama mama tuh jadi deket banget karena aku kan sekarang udah dewasa juga, jadi obrolannya tuh semakin banyak, semakin terbuka. Apalagi umur aku sama mama tuh sebenarnya nggak terlalu jauh banget yang sampai kayak 30 tahun lebih bedanya, tapi karena itu jadi aku sama mama tuh jadi lebih dekat dan obrolannya tuh jadi lebih nyambung. Kalau mama, kalau di rumah ya tipikal ibu-ibu biasanya ya, yang
rempong sendiri kalau berantakan, terus pinter juga mengatur rumah tangga, pinter ngurusin kebutuhan-kebutuhan untuk rumah. Kalau perempuan itu nggak boleh bergantung sama laki-laki, karena perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Pas aku wisuda kuliah, aku bisa banggain mama karena pendidikan aku udah selesai. Aku pengen aja lebih banyak punya quality time sama mama. Semoga mama sehat selalu, semoga mama selalu bahagia di usia yang semakin tua ini, semakin jaga kesehatan, semakin bisa menjadi sosok ibu yang lebih baik lagi. Abis itu semoga juga mama panjang umur dan bahagia selalu. Mama tuh kan orangnya cengeng. Aku mau mengucapkan selamat hari ibu buat mama. Nih aku punya hadiah hari ibu supaya mama tetap stay young, tetap muda kulitnya kayak masih seumuran sama aku. Tapi kan aku emang sekarang karena di Dermaster kan masih stay yang dong. Iya dong, tapi kan ini dilengkapi sama krem dari Dermaster. Thank you sayang, I love you. Selamat hari ibu mama. Terima kasih sayangku.